Wah, ini udah pada hadir semua ini. Oke. Kita tunggu 1 menit lagi, Mas. 1 menit lagi. Mangan meneh. Makan mana? Udah online ini, Mas ya? Udah online. Udah online. Ngombe dikit. Minum dulu, boleh. Udah ada yang mas kok urung nongol wis rame iki. Buruan, udah pada ditunggu. Ini chatnya nih, Mas ya. Oke, Mas, kita mulai. Nah, ini luar biasa dari Indramayu, dari mana lagi nih? Kalau kemarin-kemarin ada yang dari luar negeri, Mas, juga banyak. Dengar-dengar Jepang, Hong Kong, Vietnam, Vietnam. Arab. Oke. Oke, Mas ya, tak mulai. Oke, Mas, kita mulai. Yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, selamat datang di webinar Billionaire Store. Kali ini kita berjumpa kembali dalam webinar yang berjudul Hidup Ilusi Tanpa Riba. Bagaimana kita hidup di bawah ilusi tanpa riba. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendatangkan pembicara juga luar biasa. Nah, tapi sebelum itu, nah bagi teman-teman, jadi ini teman-teman datang dari memasukkan dari e-book ya, dari e-book Yuk Bebas Hutang untuk 7 jurus bagaimana bebas hutang. Nah, saya harap teman-teman udah baca dan nanti malam ini juga teman-teman akan bisa tanya langsung ke penulisnya yang nanti juga akan jadi pembicara. Dan alhamdulillah e-book itu sudah di-download hampir 8.000 orang. Luar biasa ini Mas Sabtuari. Jadi download sampai 8.000 orang. Nah, yang masuk untuk registrasi webinar sampai saat ini 1.900. Nah, jadi luar biasa. jadi beruntung, jadi teman-teman alhamdulillah beruntung yang akhirnya bisa masuk webinar karena masih ada 6.000 sampai 7.000 orang ini yang tidak bisa masuk webinar. Jadi alhamdulillah ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang juga penulis dari e-book 7 jurus bebas hutang, yaitu Mas Sabtuari Sugiarto. Halo Mas Sabtuari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehat Mas? Alhamdulillah. Oke, nanti ini ya, materinya ini bakalan seru ya? Insya Allah. Wah, ini tentang riba nih ya, seru banget. Oke, nanti teman-teman, bagi teman-teman yang baru ikut webinar, jadi ya bagi teman-teman baru ikut webinar, agar nanti webinar berjalan lancar, gitu, pastikan koneksi teman-teman lancar juga, agar nanti suaranya bagus, terus juga gambarnya juga bagus. Gitu. Lalu juga nanti akan ada sesi tanya jawab, ya, setelah nanti Mas Sabtuari menyampaikan materinya, nanti juga akan ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman siapkan pertanyaan-pertanyaan, ya, biasanya tentang riba yang teman-teman alami, nanti tanyakan semua ke Mas Sabtuari. Ya, insya Allah kita akan webinar kali ini selama 2 jam. Wah, iya Mas, 2 jam Mas. Ya, jadi nanti akan ada pemaparan materi dari Mas Sabtuari. Nanti setelah itu kita akan ada tanya jawab. Ya, insya Allah akan berjalan seru dan teman-teman pastikan stay tune sampai akhir. Ya. Dan insya Allah ini kayak Mas Sabtuari juga sudah tidak sabar lagi untuk ngisi materinya, karena ini materinya luar biasa ya, tentang riba. Ya, sesuatu yang mungkin kita sepelekan tapi akan berdampak besar bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Iya nggak Mas? Ngeri nggak Mas? Begitulah. Ya, nanti begitulah. Oke ya. Insya Allah Mas Sabtuari juga sudah siap. Nah, kita sambut nih Mas Sabtuari Sugiarto dengan tepuk tangan yang meriah. Yeay! Selamat materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, sudah aku ya muncul ya? Ya, udah Mas.
Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman semua. Ini pengalaman pertama saya webinar karena sebelumnya pernah dulu dengan mahasiswa di Australia tapi pakai YouTube. Nah, kalau sekarang ternyata pakai ilmu barunya Dewa dan tim yang ada di Bandung. Jadi memang dunia internet sudah luar biasa. Saya tinggal di Jogja hari ini bisa live, moderatornya si Mirza itu dan Dewa ada di Bandung. Yang lihat ada di seluruh dunia. Alhamdulillah. Ada majalah bagus yang mau saya tunjukkan. Wah, ini keren nih. Judulnya dari majalah pengusaha Muslim, masih adakah riba di bank syariah? Wah, Ini menjadi sebuah ya? bacaan. Saya baca bagus banget. Isinya ternyata para ustadz yang paham benar tentang syariah ini banyak membahas di sana. Cuman malam hari ini kita tidak akan membahas itu, tapi saya sudah siapkan materi khusus buat teman-teman semua. Bagaimana riba ternyata menjadi ilusi dalam kehidupan kita. Kita mulai dari sekarang ya. Siap ya? Siap. Saya siapkan dulu presentasinya untuk saya share. Hidup dalam ilusi riba. Sudah muncul ya? Oke, siap Mas. Jadi ada sebuah pertanyaan besar yang terjadi selama ini. Apakah bisnis yang kita miliki bermasalah? Apakah ada banyak-banyak hal yang membuat masalah di kehidupan kita yang tidak disangka-sangka? Kemarin kayaknya nyaman-nyaman saja, kok lama-lama ini bisnis kita omsetnya turun, sering mengalami hal-hal yang di luar perkiraan, ditipu karyawan. Ada juga modelnya kalau tidak invoice kok susah banget dicairkan. Jadi seolah-olah dari setiap langkah kehidupan kita itu sedang banyak halangan gitu loh. Ada apakah ini gitu loh. Nah, ini sebuah pertanyaan besar. Banyak yang mengingatkan jangan-jangan selama ini kita berbisnis dengan menggunakan riba. Oke, bagaimana? Bisa dilihat presentasinya? Bisa dilihat presentasinya, Mirza? Yuk, bisa Mas. Bisa ya? Yuk, lanjut. Soalnya di monitor kok wajahku yang muncul, bukan slide-nya. Oh, slide-nya Mas. Slide-nya ya? Slide-nya. Lanjut. Oke, yes. Masuk ke apa namanya presentasi. Ada sebuah pertanyaan. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Apakah itu benar? Ini muncul slide-nya, bisa dipantau. Bisa. Oh iya. Soalnya di monitorku kok masih muncul apa namanya wajahku. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini yang kadang-kadang orang berpikir seenak inikah kehidupan kita sampai nanti kok wes mudane foya-foya, tuanya kaya raya, tapi dan mati masuk surga. Padahal tidak jaminan. Keyakinan kita pun ada pertanyaan seperti ini. Orang dipandang menjadi orang yang sukses. Suksesnya seperti apa? Mobilnya mewah, rumahnya megah, dilihat menjadi orang yang sukses, tapi sebenarnya ada yang nggak kelihatan di bawahnya. Ternyata hidupnya itu dari dulu itu dibangun dari hutang-hutang yang selama ini orang nggak tahu. Gaya hidupnya itu ternyata benar-benar gaya hidup yang hanya untuk pamer saja, hanya untuk gaya saja. Bunga riba naik terus, profit bisnis pun dimakan oleh riba, agunan setiap saat siap melayang, denda telat angsuran, kerja keras, bayar angsuran, sering kagetan kalau misalnya ketemu sama debt collector. Ini jadi sebuah pertanyaan. Yes, sebentar. Halo? Apakah memantau, Mirza? Yuk, halo Mas. Ya, memantau. Mantau. Screen-nya muncul nggak? Enggak ya? Sekarang wajahnya Mas Sapari. Oh, iya. Oke, screen-nya kita bagi lagi. Ini ya. Sudah muncul? Muncul. Yes. Bayangkan misalnya orang yang selama ini punya hutang, dan itu terus mereka ditagih oleh debt collector, pasti akan menjadi orang yang kayak kucing-kucingan gitu loh. Gimana caranya supaya kalau perlu nggak ketahuan. Karena pekerjaan paling berat itu bagi orang yang sudah berhutang adalah membayar hutang. Nerimanya sih enak gitu loh, tapi pada saat kita bayarnya itu yang berat. Ada sebuah
pesan yang disampaikan tentang istijrot. Apa itu? Istijrot itu adalah ketika ayatnya ada surat Al-An'am, Quran surat Al-An'am ayat 44. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan oleh mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Seketika itu juga mereka terdiam dan berputus asa. Ini kalau kita ngelihat ada orang yang kayaknya kok mereka itu mereka itu diberikan banyak rizki, diberikan banyak kemudahan, tapi terus-terus menjadi orang yang durhaka kepada Allah, menjadi orang yang melupakan ibadahnya, sedekah nggak mau, pokoknya benar-benar harta itu hanya untuk kesenangan dia sendiri. Itu namanya istijrot, sampai nanti Allah mendatangkan malapetaka sekonyong-konyong yang membuat mereka akhirnya terdiam, menyesal karena tidak mendapatkan apa yang sebenarnya mereka kira. Jadi itu siksanya berjalan kemudian. Terus lagi, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, suatu saat nanti manusia akan mengalami suatu masa yang ketika itu semua orang memakan riba. Yang tidak makan secara langsung akan terkena debunya. Bayangkan kita hidup di sebuah negara di dunia ini yang semuanya memang ribanya sudah ada di mana-mana. Kalau kita sekarang pengen, Mas, gimana caranya supaya kita bisa membersihkan riba? Ya paling tidak banget, kita disebut oleh Rasulullah yang kena debunya aja, cipratannya yang kita tidak sengaja gitu. Kalau kita jalan, ada debu nempel, kita nggak sengaja menempelkan debu tersebut sampai akhirnya nanti kena, gitu loh. Nah ini sebuah catatan. Tapi kalau kita masih terlibat dengan riba terus-menerus, kita pengennya pokoknya menjadi orang yang menumpuk riba. Menumpuk riba itu gini, hidup, usaha, apapun dibayar dengan riba, dengan akad hutang piutang yang ada kelebihan bayar. Itu namanya pemakan riba. Nauzubillah min dzalik. Saya pun termasuk yang dari dulu punya prinsip, wah kalau bisa ngembangin pakai hutang-hutang. Tapi setelah berguguran, bisnis berguguran dengan teman-teman yang lain pun semua tersadar, sekarang para pengusaha itu bergerak bareng-bareng untuk punya bisnis tanpa berhutang lagi. Artinya bisa meninggalkan riba. Ya, jadi gimana caranya? Ya Allah, kalau Nabi sendiri sudah bilang akan datang suatu masa semua orang itu memakan riba, yang paling tidak kita kena debunya, atau golongan yang paling ringan lah. Ya, awas tentang riba, teman-teman bisa lihat di sini. Dalam dosa riba itu ternyata akad riba ada dalam dua hal, yaitu bisa terjadi dalam utang dan jual beli. Kalau dalam utang piutang, yang terjadi adalah misalnya kita berhutang dengan riba kordit, riba kord itu, jadi contoh misalnya kita berhutang 1 tahun dikenakan bunga 15%, itu sudah masuk dalam riba kord. Atau juga kita membelian yang tidak tunai, tapi itu adalah sudah ada tambahannya. Di depan kita kalau sudah diwanti-wanti, kalau kamu kembalikan harus dikasih tambahan ya. Kalau dijual beli, emas itu adalah pertukaran satu barang ribawi dengan kuantitas yang berbeda. Emas 5 gram ditukar dengan emas 5,5 gram, itu tidak boleh. Selebihnya yang setengah gram itu adalah ribanya tersebut. Namanya riba fadl. Teman-teman bisa lihat di sini, kelihatan banget jelas. Jadi ini kamuflasenya luar biasa yang kita temukan saat ini. Terjerat hutang riba, ada 73 pintu riba. Dosa paling ringan seperti berzina dengan ibu kita sendiri. Itu yang nauzubillah min dzalik. Yang bisa membayangkan. Ini yang membuat saya termasuk shock ketika pertama kali dikasih tahu. Sab, tahu nggak dosa riba seperti ini? Loh, saya bengong. Hadisnya jelas, ayatnya pun jelas, dari Allah pun semua jelas. Ini kita mau gimana? Apa mau terus-terusan punya bisnis dari hutang, ngembangin beli properti dari hutang, pengen nambahin modal hutang bank, seterusnya, nggak akan ada habisnya. Oke. Dan ini menarik, di surat Al-Baqarah 275, orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Ya, lantaran terkena penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian disebabkan mereka berkata bahwa sesungguhnya jual beli sama dengan riba. Tidak. Kalau jual beli, saya jual nih sama dewa. Wah, aku punya motor, beli dong motornya, dibeli. Oke, ngambil untung. Misalnya dari motor second tersebut saya untung 2 juta, itu jual beli boleh.
Tapi ketika untuk membeli itu Dewa utang kepada Mirza, terus Mirza membayari saya uang cash senilai misalnya 15 juta, terus Dewa mengangsur kepada Mirza karena sudah memberi utangan, Mirza mendapat keuntungan dari sana, itu sudah terjadi akad riba di sana. Ya, jadi orang yang memang sering setiap hari makan riba menjadi orang yang linglung, bingung, hidupnya nggak tenang. Silakan tanya deh sama mereka. Ini saya hari ini aja dapat dapat WA banyak banget, bukan WA ya, dari Facebook Messenger ada juga 1-2 WA orang-orang yang sudah pasrah. Dalam arti rumahnya sudah mau disita, gedungnya, propertinya mau disita, usahanya bangkrut, tapi suami istri masih banyak yang mereka itu nggak cocok. Sampai mereka itu sampai mau cerai itu ada. Bahkan yang sudah kejadian cerai pun ada, utangnya 3,5 miliar, istrinya cerai karena nggak tahan dengan gaya hidup suaminya yang terus menambah hutang, menambah hutang, menambah hutang. Bagaimana mungkin ada ketenangan hidup di keluarga mereka kalau setiap hari yang dipikirkan hanya hutang, hutang, hutang. Gimana caranya bayar hutang, 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 hutang. Itu yang paling mengerikan. Yes, ini hutang yang menyesakan. Kalau saya kemarin pertama kali nulis tentang riba itu kan, saya kaget, responnya luar biasa. Semuanya mengeluh, Mas, saya punya kartu kredit. Kartu kredit saya ini ternyata sudah saya punyai sejak 5 tahun yang lalu. Saya nyicil per bulan nggak pernah selesai. Gaji saya 3 juta tuh nggak cukup bayar cicilan kartu kredit, bunga dan sebagainya. Telat bayar kena denda. Apa namanya, administrasi bulanan, administrasi tahunan kena juga. Saya pernah iseng menghitung beban bunga yang saya harus saya tanggung ketika punya kartu kredit. Misalnya saya bayar minimum payment-nya itu hanya 10% dari yang diberikan, ternyata saya harus punya waktu 12 tahun baru bisa lunas. Misal tagihan 10 juta, bayar 10%-nya 1 juta. Apakah sisa tagihan 9 juta bulan depan? Enggak. 9 juta ditambah 10% dari 9 juta tersebut. Betul enggak? 10%, sorry. Berapa? 3% ya? Nah, seperti itu. Terus, jadi bunga berbunga. Compound interest, bunga berbunga. Itu yang membuat orang punya kartu kredit bertahun-tahun, kayaknya nggak lunas-lunas ya, karena begitu. Lengah sedikit, duit kita akan diambil oleh mereka. Terus, ini pesan Nabi juga, jauhi 7 perkara yang membinasakan, membawa kehancuran. Di antaranya adalah memakan riba. Jadi ada 7 perkara besar yang membinasakan, membawa kehancuran, di antaranya memakan riba. Ini jelas. Nabi yang menyampaikan, Nabi yang mengucapkan langsung, kalau kamu pengen hidupmu selamat, jangan memakan riba. Ya, ini menarik, karena bayangkan, ada analisa yang pernah saya baca, riba itu efeknya bukan hanya 1-2 hari, tapi bertahun-tahun. Orang yang sudah maniak hutang, terjerat dari satu hutang ke hutang lainnya, itu mereka akan berputar di situ, nyandu. Punya bisnis keuntungan 10%, setahun malah kena bunga 12%. Ya. Itu akan menjadi sebuah kecanduan, dibuat bingung. Dan lama-lama akhirnya kehancuran itu akan datang. Kalau nggak tobat segera dan fokus untuk menyelesaikan hutangnya, kita akan jatuh ke dalam kondisi di mana kita akan menjadi orang yang ikut hancur. Rasulullah juga bersabda begini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, rentenir, penyetor riba, nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba, sekretaris, 2 saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Kalau ada teman-teman yang masih bekerja di bank, bahkan banyak yang curhat ke saya bilang, ini bukan kata satu hari gitu loh. Saya pun kaget ketika saya punya banyak teman-teman yang bekerja di perbankan itu resign. Saya punya seorang kawan, ya kalau sudah kenal lama, usianya 10 tahun di atas saya, itu jabatannya sudah asisten vice manager Bank Mandiri di Bank BUMN. Itu gajinya pun sudah puluhan juta, tiba-tiba resign dan memilih menjadi jualan busana muslim. Ketika memberikan testimoni, ternyata gitu, saya mendapatkan ketenangan hati yang tidak saya dapatkan ketika saya kerja di perbankan. Kawan saya yang lain, Mas Toro, saya ingat benar, 4 tahun yang lalu dia gelisah. Saya pengen jadi pengusaha, nggak tahu caranya gimana. Curhat sama saya udah punya bisnis duluan. Dan ini ternyata 4 tahun saya ketemu, dia sudah resign dari salah satu bank di Jogja, bank pemerintah juga. Dan dia cerita, bagaimana mungkin aku menafkahi anak istriku dari uang yang sudah hasilnya dari riba. Ketika aku menagih dari rumah ke rumah nasabahku, menawarkan hutang-hutang baru,
dalam hatiku aku berontak karena aku kadang-kala ketemu orang-orang yang nggak bisa bayar berbulan-bulan, bisnisnya hancur, dan aku terus mengejar mereka. Ada kegelisahan luar biasa. Aku memilih keluar dari bank tersebut, rumah satu-satunya tak jual, ngajak istri dan anakku untuk meyakinkan mereka bahwa ini adalah momen melompat ke belakang untuk melompat lebih tinggi ke depannya. Sisa uangnya digunakan untuk sebagian bayar hutang, sebagiannya dia beli tanah, dibangun rumah-rumah petak, 4 petak laku, buat beli tanah lagi, dibangun lagi. Dan dia bilang sama saya, ketika aku kerja di bank itu aku menerima 200 juta setahun rata-rata. Misalnya gaji dia di angka 15 juta, dengan bonus-bonus itu dapat 200 juta setahun. Tapi ketika aku meninggalkan itu, dan aku yakin Allah yang menjamin rezekiku, setahun kemarin pun aku bisa lebih dapat uang 1 miliar, dan waktuku lebih bebas. Ini menarik gitu loh. Semalam saya ngisi pengajian bisnis di Bantul, selesai acara saya kaget ada 2 orang menyalami saya, Mas, doakan bulan depan kami resign. Oh, resign dari mana? Kami berdua karyawan bank, Mas. Oh, iya. Oke. Monggo silakan. Ada, kalau percakapan di grup Syariah World, teman-teman di kampung Syariah, itu bahkan ada yang membocorkan, saya kurang tahu apa tahun kemarin atau tahun ini ada 3.000 karyawan bank yang resign. Ya, saya kadang-kadang masih diminta ngisi seminar di perbankan. Kalau isinya itu, Mas Sabtu tolong dong dikasih materi untuk penyemangat bagian karyawan perbankan yang bagian pelayanan, saya pasti menolak. Gitu loh. Kalau saya ngomong tentang ayo kita bareng-bareng meninggalkan riba, masa saya dikasih untuk ngasih semangat teman-teman yang kerja di perbankan bagian pelayanan, bagian marketing juga mungkin. Jadi kemarin kalau saya ngisi di seminar di perbankan, saya hanya mau untuk calon pensiunan. Jadi mereka yang sudah masuk pensiun saya dampingi, ternyata alhamdulillah malah banyak yang menjadi dalam tanda kutip murid-murid saya setelah seminar itu yang baru sadar, ya Allah Mas, selama ini saya ngerasain ternyata saya nggak nyaman jadi bank tersebut. Ini menarik ya. Ada juga kalau di sini 2 orang saksi, beberapa chat yang masuk itu dari notaris. Mereka yang sampai bingung, Mas saya seorang notaris, saya harus setiap hari membuat surat perjanjian leasing, perjanjian jual beli kredit. Saya jujur gelisah Mas, saya pengen bertobat dan pengen tidak mulai selektif job-jobnya tersebut. Mungkin ini akan mengganggu keuangan saya, tapi saya yakin Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Jadi ini menarik ketika para orang-orang di Indonesia ini bareng-bareng untuk bergerak meninggalkan riba. Ini juga di surat Al-Baqarah, kalau tadi 275 orang penghutang itu seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, linglung. Di Al-Baqarah 279 ini Allah menjanjikan mengancam kita, nggak tanggung-tanggung, jika kamu tidak meninggalkan riba, maka ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Ini yang menarik. Secara logika, apakah kita bisa menang melawan Allah dan Rasul? Apakah kita bisa menang melawan Gusti Allah? Logikanya piye? Ya, Allah yang menciptakan kita, tapi kalau kita tetap nggak mau tobat, ini yang akan dihabisi. Ini menarik. Ini salah satu ayat yang bikin merinding. Dulu ketika saya ngeyel tahun 2012 itu saya masih ngeyel, 2013 saya masih ngeyel. Pernah. Jadi teman-teman saya yang di Jakarta yang mereka sudah menjual asetnya, mereka yang sudah berpindah ke akad-akad syariah itu mengingatkan saya dengan ayat ini. Sehebat apapun kamu, Sab, katanya, bisnismu seperti apapun, kalau kamu masih hutang dari hutang ke hutang untuk nambah aset, hanya untuk nambah modal usaha, hati-hati, yang kamu lawan itu bukan manusia tapi Allah. Wah, itu udah gemeter itu. Akhirnya ketika 2014 awal saya mulai mencari-cari apa yang salah di bisnis saya ketika ada yang turun, kenapa kejadian macam-macam, barulah saya berpikir, oh kemungkinan ini yang harus saya perbaiki. Ini menggelitik juga tulisan ini. Rumahnya KPR, mobilnya leasing, belanjanya pakai kartu kredit, liburannya pakai KTA, yakin mau masuk surga ya. Ini sebuah sindiran menarik gitu loh, sebuah sindiran menarik karena oke lah, orang berpikir, Mas saya belum bisa menyelesaikan semuanya, saya sudah melalui proses-proses yang ini belum bisa selesai bulan ini. Kalau saya bertanya dengan para ustadz, mereka nggak masalah, yang penting kita sudah tobat lebih dulu, tobat.
minta ampun pada Allah bahwa dulu kita pernah terjebak dengan keyakinan bahwa hutang itu mulia, bahwa hutang itu bisa menambah aset kita, ilmunya Kiyosaki itu, Robert Kiyosaki ya. Kalau di Indonesia dulu teman-teman di EU Entrepreneur University Pak Purdi itu mengajarkan. Syukurnya alhamdulillah Pak Purdi malah sekarang sudah dia bilang riba itu rezeki apa? Rusak iman, rusak iman, bisnis hancur. Kalau saya bikin apa itu di kaos itu riba itu rezeki hilang, banyak angsuran. Gitu. Jadi itu definisi riba yang kita buat Gojek. Ya, menarik ya. Terus, Mas siapa yang mengharamkan riba? Kalau di Al-Quran jelas, makanya Fatwa MUI tahun nomor 1 2004 itu suratnya sudah beredar. Ketik di Google saja itu muncul bahwa praktek perbungaan yang ada di bank, yang ada di simpan pinjam, koperasi, BPR, reksadana atau manapun itu adalah suatu riba yang diharamkan. Ya, termasuk transaksi di apa namanya saham yang gorornya sangat tinggi sekali, untung-untungannya sangat tinggi sekali. Dalam satu malam bisa untung 50 juta, besok pagi bisa rugi 100 juta. Itu sangat bisa sekali. Dan itu ternyata menarik bahwa kalau MUI sudah melarang, kenapa pemerintah masih ada ya? Karena MUI tidak memegang kekuasaan, ya toh? Yang memegang kekuasaan adalah pemerintah. Ini yang menjadi sebuah catatan buat kita. Terus lagi buat yang ada lagi tuh dulu pertemuan di para ulama 300 ulama seluruh dunia berkumpul di Mesir tahun 65 itu pun seluruh ulama sepakat bahwa bunga bank itu adalah suatu yang haram. Haram itu berarti kalau kita ngambil berarti dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala, ya toh. Ya. Karena orang masih ngeyel kadang-kadang memberikan pembetulan-pembetulan bahwa ini masih bisa ditolerir. Nah, ini ada suatu menarik. Kalau kita ngambil tentang logika yang namanya haram itu, Homer, minuman keras itu haram. Walaupun diminum, sambil minumnya itu kita pakai baju koko, pakai sarung, pakai pecis, minumnya di depan musola, baca bismillah, ya tetap haram, ya loh. Gitu loh. Opone ngomongnya sak seloki, telung seloki tambah haram, gitu loh. Dimulai dengan Ini yang menarik. Artinya apa? Harus hati-hati benar. Harus hati-hati benar karena kita dalam kondisi sekarang semua serba tawarannya sangat menarik. Ya, MUI sudah mengharapkan seluruh ulama sedunia itu sepakat. Kemarin saya ketemu dengan Ustadz Fatih Karim di Bogor, beliau ngasih masukan, Mas, tentang riba, itu ulama seluruh dunia sepakat kalau itu haram. Bunga bank itu juga adalah bagian dari riba yang harus ditinggalkan. Ya, kalau soal kita boleh nggak mendengarkan musik, itu masih ada dua gap ulama. Ada aliran yang ulama bahwa mendengarkan musik itu boleh, ada yang ulama tidak boleh. Tapi tentang riba, seluruh ulama itu sepakat bahwa itu harus ditinggalkan. Ya, ini artinya pesannya sangat jelas sekali. Ada yang bertanya, Mas, saya agamanya Katolik, apakah riba dilarang? Ternyata dia nyari sendiri, ngasih tahu saya. Mas, saya nemukan di Mazmur 15, siapakah yang tinggal di kemahmu Tuhan, dan siapa yang tinggal di gunungmu yang suci, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Ini saya dapat inbox dari teman di Facebook, yang dia juga memantau tulisan saya, dan dia pun, walaupun agamanya Katolik, dia berpikir riba itu hanya di Islam, ternyata di agama saya juga dilarang. Saya akan meninggalkan beberapa akad yang dilarang tersebut. Masuk lagi? Lanjut. Mas, apakah bank itu haram? Jadi menarik. Kalau bank itu lembaga keuangan, ya. Bank itu lembaga keuangan. Kalau misalnya ada, mohon maaf, orang yang berpikir semua produk bank itu haram, itu ya nggak benar. Logikanya kalau dia masih pakai uang kertas, uang logam, itu produk bank loh. Ya, dia ngomong bank itu haram. Saya sepakat dengan Ustadz Fatih Karim, kalau banknya itu adalah lembaga keuangan, bukan seperti babi yang kelihatan, babi haram. Ini bank punya produk yang haram sama produk yang diperbolehkan. Kita bahas dulu yang tidak mengandung riba. Apa itu? Yang pertama adalah produk bank yang tidak mengandung riba. Satu, biaya transfer antar bank. Kalau kita transfer, kena uang 6.500 kalau salah ya. Itu adalah keuntungan bank.
biaya admin bulanan tabungan, tiba-tiba kita diambil rekening kita itu berapa sih? 5.000 kalau nggak salah. Penggunaan ATM beda bank, kita ngambil uang kita di BNI, BNI ngambil misalnya di Bank Mandiri, ya toh, itu kan kena cas, 3.000 atau 4.000. Bayangkan nasabah Bank Mandiri itu ada 12 juta, BCA ada 12 juta, yang ketiga itu BRI ada 9 juta orang. Misal satu hari itu ada 1 juta transaksi seperti itu, jasa dari bank itu sudah luar biasa banyak kan. Terus fee payroll, misalnya kita punya karyawan 10 orang, kita ngasih kepada bank, tiap bulan saya hanya masuk kasih data, bank yang mentransfer ke mereka semua, itu jasa bank untuk. Sewa deposit box, mas saya punya emas nih, setengah kilo misalnya, itu kalau saya taruh rumah, waduh, dicolong maling nanti, dicongkel rumah saya. Datang ke bank, ngomong, bank punya ini enggak, deposit box. Dan bank yang gede-gede di kantor cabang biasanya mereka punya, lokasinya itu di bawah tanah, dibuat anti api, dikerangkeng dengan besi yang tebal, satu lemari itu kuncinya double, yang pegang hanya kita dengan bank. Kalau kita datang sendirian nggak bisa, harus 2 kunci masuk bareng, ya. Dan itu dijagain sama Sapam 24 jam, ada CCTV. Kita bayar kepada bank 500.000 6 bulan misalnya. Uang emas kita taruh sana itu sudah fee dari bank itu sudah halal, tidak mengandung riba, karena itu adalah jasa. Kita beli pulsa, tiket kereta, PLN, token listrik, Telkom dan sebagainya, bank itu mendapatkan, misalnya kita beli token 100.000, ternyata yang kita bayar ke PLN sesungguhnya itu hanya 97.000. Dari satu transaksi itu bank dapat 3.000. Nah, itu pun pemasukan bank yang halal, boleh, karena itu jasa. Tapi inilah yang menjadi kritisi banyak pihak sekarang, yang membuat banyak orang. Apa itu? Produk bank yang mengandung riba. Nah, seperti ini. Minum dulu ah, kering. Masuk ya? Kartu kredit. Ada orang bertanya, mas saya punya kartu kredit, saya tidak pernah kena bunga karena saya selalu membayar tepat waktu, kayak gitu. Logikanya memang, oh ya bisa ditolerir, tapi ketika beberapa ustadz yang paham syariah betul, justru menganalisa ketika kita punya akad kartu kredit, berarti kita sudah membuka akad untuk terjadinya denda dan juga pengambilan bunga jika kita tidak sanggup membayar. Kita sudah kena di akadnya, ya. Jadi kita sudah membantu di akadnya. KPR jelas banget, itu yang terjadi sekarang gini, orang bertanya, mas kalau nyicil rumah supaya sesuai dengan syariah Islam bagaimana? Saya baca dari beberapa pihak, saya bertanya ke beberapa ustadz, jual beli 2 harga dalam Islam itu nggak masalah, asal dilakukan langsung oleh pembeli sama penjual. Misalnya saya ke Mirza, kamu punya rumah nggak yang bisa saya beli? Mirza ngomong sama saya, ada nih, kalau beli cash harga 300 juta, kalau nggak cash, saya jual 400 juta mas, tapi boleh dicicil selama 5 tahun misalnya. Jadi saya punya keuntungan lebih 100 juta. Itu boleh. Transaksinya adalah saya sebagai pembeli kepada Mirza selaku developer. Ya, yang terjadi saat ini adalah ketika saya nggak punya uang untuk bayar cash, datanglah si Dewa. Ya, Dewa ini adalah rentenir misalnya. Kalau enggak kalau nggak si Dewa ini dari pihak perbankan. Kan transaksinya akhirnya gini, saya membayar DP kepada Mirza, kekurangannya misalnya saya hanya punya uang 50 juta, 250 juta itu dibayari oleh Dewa kepada Mirza, terus saya membayar hutang saya kepada Dewa dengan bunga dari yang 250 juta itu jadi 500 juta selama nanti 10 tahun. Gitu loh. Jadi akadnya akhirnya terjadi di situ, bahwa ternyata adalah akad riba, hutang piutang, bukan jual beli. Yang boleh dalam Islam adalah ketika misalnya saya nggak punya uang, terus saya pengen transaksi itu kepada Dewa, Dewa datang kepada Mirza selaku developer. Si Bang Dewa ini membeli, aku beli rumahmu ya, harga 300 juta, dibayari cash. Terus kan rumah sudah menjadi hak milik Dewa selaku bank. Nah, Dewa menjual kepada saya dengan cara kredit. Terbuka di depan. Ini saya beri jual kalau cash 350 juta ya, saya untung 50 juta. Tapi kalau misalnya kamu mau beli
secara kredit, ini harus saya ngambil keuntungan lebih, nanti kamu boleh nyicil selama 10 tahun misalnya. Itu baru terjadi. Jadi terjadi dua akad. Akad pertama adalah pembelian rumah dari Dewa ke Mirza, cash, lunas. Berikutnya akad berikutnya adalah pembelian secara kredit dari Dewa kepada saya gitu. Itu baru boleh. Ya. Paham ya? Paham ya, Mirza? Lanjut. Terus KTA, nah KTA ini bahaya juga seperti kartu kredit ya. Tanpa agunan, tanpa jaminan, tapi bunganya besar banget. Sekarang bahkan di kota-kota besar sudah ada beberapa akad yang mengerikan. Pinjam 1 minggu, bunganya 10% ada loh. Asal uang sahabat, bukan bang, non perbankan. Oh iya. Tahu. Dan lain sebagainya. Itu ini menarik. Uang teman. Nah, siapapun itu. Uangmu bro, tak cilih bro. 5. Leasing kendaraan pun seperti itu. Jadi leasing itu, orang leasing itu bisa menjadi akad yang syar'i kalau leasing itu membeli kepada dealer. Motornya dibeli dulu, harga 20 juta, dibeli motor tersebut dan motornya dibawa ke tempat si leasing. Ini motor sudah menjadi motornya si leasing. Datang ke leasing, aku mau beli motormu nih, bayarnya boleh bertahap ya, 2 tahun. Oke, deal, per bulan nyicil sekian ya, itu boleh. Nah, karena akadnya motor dibeli oleh si leasing, sudah terjadi satu akad selesai jual beli, berikutnya saya membeli kepada si leasing, itu yang boleh. Yang tidak boleh kan sekarang yang terjadi adalah saya pengen beli motor ke dealer, saya cuma punya duit 5 juta, kurangannya 15 juta, datanglah itu si leasing, itu culuk, kurang bro. Tak bayarin, ya wesnya tak bayarin 15 juta, kamu berarti besok bayar ke aku 15 juta, tapi kan ada bunganya bro. Jadi 22 juta ya, 7 jutanya itu berarti keuntunganku, kamu boleh nyicil 2 tahun. Nah, keuntungan 7 juta itulah yang riba. Teman-teman jadi paham sekarang, oh iya mas ya, berarti memang pembelian transaksinya harus kita lakukan secara langsung, penjual dan pembeli, tidak ada pihak ketiga yang menawarkan utangan. Nggak boleh. Asuransi pun kita akan bahas nanti berikutnya. Ini yang kalau ya. Akhirnya seperti juga, saya nggak tahu yang bikin ini siapa, ada namanya tuh Aziz atau siapa itu, menemukan di internet, menarik. Akhirnya seperti juga, tapi ya leher kita memang kalau di KPR ditarik pakai rantai seperti itu. Waktu itu nggak bisa bayar ya ditarik itu lehernya, gitu. Ya, ini yang terjadi. Leasing kendaraan, saya menemukan ini menarik bahwa ternyata selisihnya, misalnya kita mau beli Supra X standar, harga tunai 14 juta, kreditnya 22 juta, DP 1,8, cicilan 509 selama kurang lebih 3 tahun. Itu keuntungan leasing dari satu motor adalah 7,8 juta. Berarti kalau misalnya ada 1 juta motor terjual, motor sekarang banyak banget. Seperti ini, berapa tuh berarti? 7 triliun. Hah? Triliun. Gila ya. Ngeri ya? Nah, alhamdulillah. Ngeri ya. Makanya perusahaan itu mereka luar biasa sekali. Namanya Guidewa gitu. Yang tinggal yang susah yang di bawah sudah membayar cicilan, ternyata motore gajinya nggak cukup, kejar-kejar debt collector, motornya diambil di tengah jalan, ini kan kacau. Nah, ini yang menarik. Kita ambil dari internet seperti ini loh. Keuntungan terbesar ini dari New Satria, orang jual. Modal 18 itu biasa untung 10 juta. Nusatria kalau orang menjual bisa untung 10 juta dalam waktu 34 bulan, 6 bulan. Ini gede. Di mobil sama saja. Dan saya punya kenalan beberapa teman yang bekerja di leasing maupun di perusahaan penjualan mobil. Dia malah ngomong seperti ini, Mas, aku tuh sudah gelisah dari dulu. Bagaimana tidak ketika aku berjualan mobil seperti ini, aku tuh mendapatkan fee dari perusahaan leasing maupun asuransi. Ketika tahu soal riba, aku bertanya, ini rezekiku halal atau enggak ya, berkah atau enggak ya. Kegelisahannya yang dipikirkan terus. Ini menariknya gini, ya, ketika orang ini sudah gelisah, dia mulai berpikir menebus dalam tanda kutip dosa-dosanya katanya. Kalau cara jahat dia katanya, ada orang pembeli datang ke dealer dia, orangnya kelihatan perlente, orang kaya, gaya itu malah disikat dengan cicilan yang mahal.
Dicari leasing yang paling mahal biar bonus buat dia juga gede. Tapi kalau yang datang orangnya, wah kelihatan muslim, jenggotan, celana cingkrang, wah tak carikan yang semurah-murahnya. Ada gitu ya. Dia sampai ngomong kayak gitu. ini kata dia cerita orang dalam. Jadi ini menarik, katanya aku pengen desain saja mas. Kan dia S2, lulusan S2 pengen jadi dosen kan. Lulusan S2 bekerja di penjualan mobil yang berhubungan dengan leasing. Kartu kredit heboh nih. Data tahun 2014 nggak tahu karena ilmu riba sudah mulai mengejala di mana-mana atau enggak. Kartu debit himpit kartu debit himpit kartu kredit. Penjualan nasional 4 bank terbesar dari total 69 juta kartu kredit yang beredar di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia 240 juta. 69-nya 69 juta itu kartu kredit yang beredar. Berapa persennya berarti? Memang masalahnya ada satu orang yang punya kartu kredit sampai 20, itu ada loh. Nah, aku ketemu itu yang punya dompet khusus untuk kartu kreditnya. Jadi, ini ya, kalau kita punya, aku rekod dulu 4, gitu. 2 udah tak potong duluan, tinggal 2. Itu selisihnya minta ampun. Jadi, dia punya satu dompet khusus, kartunya itu minimal nggak 25-30 kartu. Ngeri ya. Buat apa itu, Mas? Ya semacam-macam lah. Nah, cuman ini menarik ketika kartu kredit ini akarnya sudah akad riba. Orang berpikir ini untuk alat pembayaran misalnya. Ternyata di luar negeri pun kita bayar pakai kartu debit boleh loh, udah bisa loh. Sama ada logo Visa atau Mastercard, walaupun itu kartu debit kita belanja di luar negeri pun bisa. Dan itu uang cash. Nah, berarti kita belanja pakai duit kita. Beda kalau kita gesek pakai kartu kredit, itu adalah uang dari utang yang sudah diancam, siap-siap per bulan kamu kena bunga 4% loh. Kalau kamu telat dendanya sekian persen per hari. Kamu nggak bayar, siap-siap aku kirim debt collector. Ya, kan nyesek nih. Ya, jadi hati-hati dengan kartu kredit, tidak usah dipakai, lebih baik kartu debit saja. Ya, kalau punya uang di bank disimpan, itu adalah kartu-kartu yang memang uang kita. Dan simpan secukupnya, karena saya sudah pernah konsultasi dengan Ustadz Aminur Bait, membaca tulisannya juga, bagaimana hukum menyimpan uang di bank. Nah, kalau kita dalam kondisi darurat, itu nggak masalah diperbolehkan. Terus kan ada orang berpikir, mas uang kita yang simpan di bank, misalnya aku punya 10 juta di bank, uang 10 juta itu sama bank digunakan untuk ngasih utangan ke orang lain, itu sebenarnya bukan urusan kita lagi. Karena akad kita kepada bank adalah kita menyimpan. Nah sekarang teman-teman supaya tidak terjadi nggak tenang, mas aku nggak tenang di bank konvensional, tapi bank konvensional itu fasilitasnya paling banyak, ATM-nya paling banyak, transfer m-banking dan internet bankingnya paling gampang. Modelnya gini saja. Jadi kalau menyimpan uang tertentu di bank syariah, di sana itu ada yang akadnya wadiah menyimpan, tabungannya itu bisa dinolkan. Jadi, bisa mas. Mendapatkan bunga sama sekali itu bisa. Saya punya di bank BCA Syariah itu, ketika saya buka di Jogja itu ditunjukin sama CS-nya, tuh mas, nggak ada bunga ya, bunga sudah dinolkan ya, gitu. Jadi di akhir bulan pun tidak ada pemasukan bunga yang saya dapatkan. Akadnya adalah menyimpan saja. Terus punya rekening konvensional hanya untuk lalu lintas, dapat transferan 1 juta, kalau sudah pindah lagi kayak gitu. Terus nanti menyimpan lagi jangka panjang gimana? Boleh disimpan di logam mulia, dengan emas batangan, disimpan di rumah atau di deposit box. Atau kalau kata dalam Islam itu tidak boleh menimbun barang. Misalnya mas aku punya uang 60 juta, ini kalau pengen tak berikan lahan, aku menggarap petani untuk menggarap dibuat perkebunan atau apapun, itu jauh lebih baik. Dalam arti harta kita itu bermanfaat dan terus berputar. Misalnya punya uang 10 miliar disimpan buat apa gitu loh misalnya itu. Misalnya Mirza kayak gitu ya. Gunakan seperlunya, selebihnya itu diputar. Syukur-syukur kalau ternyata dimaus buat bangun pondok pesantren, buat panti asuhan. Itulah harta yang bakal jadi bekal kita nanti di akhirat gitu. Mirza, paham ya? Sampai sini? Oke, lanjut. Oke. Nah, asuransi ini juga dapat sorotan luar biasa dari para ulama. Ya, tulisan saya dulu heboh banget nih. Ini tadi asuransi. Karena saya punya asuransi 4 dan tidak ada yang untung sekalipun walaupun 8 tahun saya di sana. Jadi, kenapa asuransi ini tidak boleh dalam Islam?
Karena pandangannya adalah di situ kita asuransi mengandung unsur gharar. Gharar itu spekulasi sama judi atau maisir. Mirza, mau nggak tak kasih uang 200 juta? Mau dong. Nah, syaratnya satu, mati dulu. Nggak kelem lah, Mas. Nah, iya bang. Nggak mau. Tanyalah kepada semua orang pemilik asuransi, mau nggak kita kasih 100 juta, tapi tabrakan dulu di jalan, ya toh? Kecelakaan atau sakit dulu, baru kita kasih uang, kan? Gitu. Itu yang membuat ini unsur tauhid kita benar-benar apa namanya dipertaruhkan di sini. Ketika menggantungkan hitung-hitungan seperti ini, sementara Allah sudah berfirman, Allah menyuburkan sedekah dan memusnahkan riba. Gitu. Jadi orang-orang yang bersedekah ini akan dilindungi sama Allah. Saya kaget ketika tulisan itu meledak dulu, terus teman-teman banyak yang ngasih testimoni, Mas, dulu saya punya asuransi banyak banget. Setiap bulan saya harus mengangsur. Ketika saya tahu ada unsur ribanya, saya menutup. Ketika saya asuransi banyak, anak saya tuh pada sakit-sakitan, heran. Itu asuransi berguna banget untuk backup sakitnya anak saya. Tapi ketika saya udah pasrah lah sama Allah, yakin bahwa Allah yang bisa ngasih kesehatan, Allah juga yang ngangkat penyakit anak-anak saya, maka saya yakin bahwa ini ya Allah akan melindungi keluarga saya. Sejak itu anak saya malah nggak sakit-sakit, Mas. Malah pada sehat semua gitu. Jadi ketika asuransi saya tutup, malah anak-anak saya itu sehat. Hidup saya itu lebih tenang dan saya malah bisa menabung. Nah, dalam sebulan misalnya uang sekian juta saya gunakan asuransi, saya malah gunakan untuk beli emas, saya simpan di tabungan syariah. Jadi seperti itu. Terus ada juga asuransi yang berlabel syariah yang muncul di masyarakat. Mendapatkan label dari Dewan Syariah, MUI, dengan akad wadiah. Oke, saya pun tidak masalah jika teman-teman masih berpikir, Mas sudah dapat label dari MUI, saya pengen ngambil, jika memang itu yang dikehendaki. Tapi beberapa ustadz yang benar-benar paham syariah itu mengkritisi seperti ini. Kalau akadnya itu adalah tabaruk, tolong menolong, di zaman Nabi itu terjadi dulu celaka baru ditolong. Ya, misalnya kita ada saudara kita, teman kita yang kecelakaan, yang susah, baru kita patungan membantu dia. Tapi di asuransi syariah itu belum jelas kejadian apa, siapa yang sakit seperti apa, ternyata sudah uangnya dihimpun. Ya, uangnya sudah dihimpun dulu, kena premi sekian-sekian, uang kita pun sudah kepotong. Coba lihat, asuransi syariah bisa nggak? Misalnya kita setor uang 5 juta. Dalam setahun tidak terjadi apa-apa, kita ambil lagi 5 jutanya. Nggak bisa, paling tinggal 30%-nya. Ya, jadi uang kita dipotong 30%-nya. Ada akad batil yang terjadi di sana. Itu yang menarik gitu. Ketika saya kemarin mengirim isi kritisi dari salah satu ustadz tentang akad di asuransi syariah, saya kirim ke Ustadz Irfan Sauki Baik, salah satu anggota Dewan Syariah di MUI. Beliau belum menjawab, Mas, kami pelajari dulu ya, butuh waktu seperti itu. Karena akad-akad itu, hadis segala macam itu tidak bisa langsung. Kamu butuh waktu, siapa tahu nanti memang ada menjadi masukan yang positif. Ya, paham? BPJS, ini juga heboh. Karena ini program pemerintah, kemarin sempat ada klaim bahwa BPJS itu haram. Wah, karena unsur gharar, maisir, masyarakat masih disuruh urunan, dan juga kalau telat bayar itu harus kena denda. Ya, tapi dielakkan dari pihak BPJS, wah tidak ada itu kata-kata haram dari MUI. Berita muncul di salah satu kolom yang sama, Ketua Bidang Fatwa MUI, Kiai Haji Ma'ruf Amin membenarkan adanya fatwa yang menyatakan bahwa BPJS tidak sesuai syariah Islam. Jadi kita sebagai masyarakat kadang-kadang bingung gitu loh. Dari pihak sini bilang, oh tidak masalah, MUI ngomong, wah ini ya seru jadinya. Tapi ada seorang ustadz yang berkata begini menarik, kalau itu program pemerintah dan banyak masyarakat yang sudah terbukti terbantu, ya sudah ikuti saja. Ya, ikuti saja sambil menunggu perbaikan ke depannya seperti yang lebih baik. Ya, kita mengharapkan ada kritisi-kritisi tentang yang denda, tentang urunan. Kalau bisa memang sempurnanya nggak usah ada iuran. BPJS itu gratis, yang nanggung pemerintah. Nah, ya dah, jadi nggak usah papa minta saham lah, itu sahamnya juga.
buat masyarakat sebaik-baiknya. Ya, paham ya soal BPJS. Jahatnya rentenir pernah saya bahas di grup Facebook Belajar Wirausaha bareng Sabtuari. Jadi ini berkali-kali lipat kejamnya dari perbankan kalau versi saya melihat langsung luar biasa. Ada seorang ibu yang sudah terkena gejala stroke, nggak bisa jalan, rumahnya pun hanya lantai tanah, berdinding tembok tua dan juga bambu, dan punya hutang hampir 30 juta ke rentenir. Waktu itu kondisi sudah sangat darurat. Saya selaku koordinator utama di sedekah rombongan, saya bilang kayak gini, yuklah, sudahlah, kita lunasi, ada bantu, dana ready, kita himpun dana sudah ada, tapi kasus ini selesai. Dan itu pengalaman luar biasa, karena saya datangi rumah-rumah rentenir bawa ambulan jenazah, mereka kaget, ya loh, menopo, tekoni ambulan jenazah. Ini kisah juga menarik. 2 hari lalu tiba-tiba disadur oleh salah satu wartawan di TV, muncul dari cerita FTV. Ambulan jenazah untuk rentenir judulnya. Ada teman saya yang kerja di TV, Mas, cerita buatanmu di buat TV. Ini menarik ya. Jadi kita cari mereka satu-satu, tapi kadang saya heran seperti ini. Apakah para rentenir itu ada ini ya? Persatuan rentenir seluruh Indonesia, PRSI gitu. Ciri-cirinya sama. Kostumnya tuh mirip-mirip, Za. Lihat tuh, kalau nggak pakai daster, pakai celana pendek, bercelana, itu rambutnya tuh rambut pendek ngebob di atas leher semua, pakai kalung emas gede-gede, gelang emas itu, dan ngerokok gitu loh. Nah. Gaya-gayanya kayak yang ini lah, kayak ibu kos di Kung Fu Hustle itu loh. Iya. Ya tuh. Ini kok gaya-gayanya kayak gini semua, apa rentenir-rentenir ini punya persatuan kostum yang harus dipakai. Gitu. Saya belum nemu rentenir yang berjilbab ini soalnya. Rentenir syariah, Mas. Rentenir syariah. Ini yang paling kanan ini yang paling parah ini. Jadi pada saat datang ke sana itu satu lemari isinya itu ada ratusan surat tanah dari orang yang dinyatakan. Ini Mas Sabtuari ketemu langsung ini ya? Oh, iya no, aku yang moto itu. Oh. Aku berdua sama salah satu kurir, Mas Wawan namanya, itu foto satu-satu kita datangi dan kita nge-push mereka, jangan pernah datangi mereka lagi. Ini program tahun 2012 nggak sengaja. Jadi dalam arti karena kondisi dia sudah sakit stroke, anaknya 6 orang kecil-kecil, kita bantu. Tapi sekarang tidak bisa lagi kita kerjakan di SR karena pasien yang parah-parah, kanker segala macam jauh lebih banyak. Jadi kemarin ketika tulisan ini meledak, banyak juga yang japri saya, Mas, utang saya dilunasi. Gundul semua kalau kayak gitu. Ada yang lebih penting gitu loh. Ya kalau nggak punya utang, jual aset, ya, atau pakai jurus yang kemarin saya bagi 7 jurus untuk bebas utang. Ini yang menarik sesungguhnya, jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti bagimu dengan yang lebih baik. Ya, jadi kalau kita meninggalkan sesuatu niatnya karena Allah, maka Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ini yang menarik. Ya, yakin, Mas, saya pengen bebas hutang karena saya tidak mau nyangkut terus dengan riba. Ya wes, diniatkan tobat. Langkah-langkahnya sudah kasih tahu kemarin ya. Yang pertama itu tobat. Ya, kalau sudah tobat itu berarti minta ampun, kita minta ampun sama Allah, ya Allah, ini adalah hutang terakhirku. Ya, kalau sudah hutang, ini hutang terakhir itu berarti jangan mau lagi ditawari segala macam hutang yang berbau riba itu. Yang kedua terus, apa itu? Berazam, bercita-cita dengan sepenuh hati untuk bisa bebas dari hutang. Nah, berazam ini artinya apa? Kita sudah benar-benar yakin, ya Allah bantu aku, carikan jalan supaya hutangku bisa lunas. Gitu loh. Jadi, nah ini banyak testimoni yang muncul ini, Za. Orang-orang yang bercerita, Mas, setelah aku taubat, minta ampun sama Allah, aku perbaiki ibadahku, dan terus aku juga menjadi berazam, bercita-cita untuk hidup tanpa hutang, itu keajaiban muncul. Job-job yang dulu hilang datang lagi, dikasih pekerjaan dari Allah, rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak terduga-duga. Itu terjadi. Sudah tobat, sudah berazam, Allah yang bakal mengatur jalannya. Ada orang berpikir, saya akan menjual aset saya. Ya memang kalau itu sudah menjadi komitmen, jual saja.
Ada juga yang menaikkan pendapatan. Ini utang saya masih 5 tahun, Mas. Saya sudah tobat, saya sudah berazam, ini akan selesai di tahun kedua. Artinya kita mempercepat dari 5 tahun sampai menjadi 2 tahun, gitu loh. Dengan cara apa? Saya bekerja keras, Mas. Saya memperbaiki hidup saya, cari rezeki lain sehingga cicilannya akan lebih banyak yang saya ganti. Gitu. Ya, jadi proses semua dijalani. Kuncinya tobat, berazam, terus kita proseskan itu semua. Jangan langsung belum apa-apa, oh pengen bebas utang, gantung diri ya raiso. Masalah dunia nggak selesai ya nanti. Ini yang dilakukan teman-teman kalau di grup syariah, pengusaha tanpa riba. Jadi memang kartu kredit memang digunting, wah kayak gini kan lega ya. Gunting kartu kredit seperti itu tuh, wah bunyinya ceklak ceklak gitu. Nah, tapi kalau digunting dibayar bro, ya benar. Emang kalau digunting lunas ya nggak lunas, tetap dibayar. Tapi dengan memotong kartu kredit itu sebagai satu tindakan fisik nyata, ya Allah aku bertobat. Artinya kita tidak akan nambah utang lagi. Mas aku masih sisa utang kredit 15 juta, ya selesaikan. Tapi kalau kartu kredit masih bisa dipakai, itu gangguannya banyak banget, godaan setannya banyak banget. Lagi jalan di mall, cicilan 0%, nengok langsung, wah itu. Ya buka di Lazada atau di toko online, cicilan bisa sekian, wah kacau kali. Tutup, ya toh, sambil jalan sudah dipotong, kita lunasi, kalau bisa dinego supaya bisa, saya pengen nego mas sampai banknya tak datangi, aku hanya mau bayar pokoknya saja, ya monggo. Ada beberapa teman yang tekniknya seperti itu, sampai dia datang ke bank, dia nego habis-habisan, saya mau lunasi pokoknya saja. Kalau enggak, saya nggak mau bayar sekalian, malah ngancam kayak gitu. Banknya yang menyerah, yus. Ketemu uang etan malah miring kayak gitu. Ya, akhirnya bisa lunas. Begitu juga ada beberapa hutang lainnya, leasing. Ada teman-teman berpikir, mas leasing gimana, apa mobil mau saya jual dulu? Kalau mau dijual, monggo silakan, supaya mempercepat proses. Ada juga, mas saya tidak jual mobil saya, tapi yang harusnya 2 tahun atau 3 tahun, saya akan kejar ini 1 tahun lunas. Ya, dan saya sudah bertobat, berazam, tidak akan nambah hutang lagi. Tinggal nanti mobil ini saya kejar, 1 tahun akan lunas. Bisa juga seperti itu. Coba deh, potong kartu kredit atau mulai mengurangi utang-utang dari kecil. Tekniknya kan gini, misalnya kita punya 10 titik hutang, kita harus bayar dari yang kecil dulu, jangan yang besar dulu. Yang kecil dipetani satu sampai akhirnya yang paling besar, yang paling berat. Ini akan mempermudah kita, karena yang tetek bengek kecil-kecil satu-satu ini yang bikin nggak nyaman. Ya, tiap bulan itu ada. Aku punya karyawan itu utangnya 3 tempat, 1 rentenir, 2 di koperasi. Dia bilang, mas, aku gajian 2 juta. Tapi untung bayar ini saja aku sudah 1,2 mas. Aku tinggal sisa. Yang paling parah, dia punya utang di rentenir 600.000. Kata rentenirnya, wes ini hutang abadimu saja. Nggak usah dibayar 600-nya per bulan, kamu cukup bayar 100.000. Kayak gitu. Gendeng dong. Tapi sama rentenir nggak boleh dilunasi katanya. Wes ini jadi hutang abadimu. Wes per bulan bayar 100.000 ke aku, nggak usah dilunasi. Kacau toh. Utang 600.000 per bulan bayarnya 100.000. Akhirnya kemarin dia selesaikan kaspon. Kaspon 600.000 dan rentenir tak sikat ya, monggo silahkan selesaikanlah. Ya, ini menarik. Oke, paham? Lanjut lagi. Nah ini testimoni. Banyak banget testimoni yang masuk ke saya sampai saya belum bisa baca. Teman-teman yang message-nya masuk ke FB saya belum bisa bales, saya minta maaf. Banyak banget. Nek 1.000 aja, itu harus satu-satu saya bales. Berapa yang sudah lunas utang saya capture. Assalamualaikum mas, sabar, alhamdulillah, bergabung di grup belajar. 40 hari saya melakukan sholat subuh di masjid dengan niat membebaskan diri dari riba. Perlahan jual aset, mulai rental PlayStation, laptop, komputer, akhirnya aset itu saja yaitu rumah. Saya jual semua demi lunas utang. Alhamdulillah hari Jumat kemarin hutang saya lunas. Jadi alhamdulillah. Maaf bisa ngomong sekarang baru beli kuota tadi malam aja macam. Dan saya punya ratusan testimoni kayak gini, tak capture. Alhamdulillah mas, matur nuwun berkat sebelumnya dan saya akhirnya bisa lunasi utang di bank meskipun harus kuras tabungan. Gitu. Semoga teman-teman lain bisa segera lunas utangnya. Amin, benar-benar plong. Nah, itu. Ini semua real, yang saya sendiri kaget gitu. Alhamdulillah mas, saya sudah berhasil berdiri di bank dan sudah mulai melihat apapun yang berusaha dengan bank termasuk menuntut semua rekening saya di bawah kacau. Semua rekening nabung di mana pakai celengan ayam. Ya ini menarik.
karena ini testimoni banyak sekali. Pada Mas Sabtu setelah soal itu seminar Pak Samsul Arifin, riba, terus kami berazam untuk riba. Kredit card digunting, jadi KPR, berdua riado siang malam, dan percaya Gusti Allah ganti 100%. Nggak usah kalian hati. Rumah kami Mas tiba-tiba beberapa yang lalu ditawar 4 kali lipat dari harga waktu beli tahun 2000. Jauh di atas harga normal, tanpa iklan, tanpa pasang spanduk, tanpa babi bu. Setelah itu beruntun Allah kirim kemudahan kayak benar-benar dibuka jalannya. Ya Allah, sungguh Allah itu banget baik Mas. Benar-benar kalau datang kita berjalan dengan berlari. Dalam arti ketika sudah taubat, sudah berazam, Allah kasih bakal tunjuk jalannya. Ya, ini banyak banget. Sebenarnya Mas Sabtu setelah mengamalkan wejangan dari Mas Sabtu hari, sebulan yang lalu sabar menanti akhirnya bla 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 bla, modal beres, ada utang yang sudah selesai juga. Dia rencana pengen ngambil utang bank, dan ternyata Allah kasih jalan lain yang lebih baik. Ini hanya beberapa, yang testimoni lainnya akan saya tampilkan nanti. Ini kawan-kawan saya di sedekah rombongan. Iya, Mas. Ada Mas, semuanya pengusaha, ada Mas Rofik itu korkot koordinator kota Jogja yang di samping saya itu. Yang pakai baju hitam itu Mas Kisweri, koordinator wilayah Jogja Raya. Yang pakai jilbab itu Mbak Arini. Semuanya punya usaha. Mas Kisweri pengusaha batik, Mas Rofik itu pengusaha cincin di Kota Gede, Mbak Arini itu pengusaha klinik dan juga sayur sayur organik. Kemarin makan di warung saya ngambil ngobrol-ngobrol. Kita punya kartu kredit nggak? Enggak. Punya asuransi nggak? Enggak. Bisa. Punya leasing nggak? Enggak. Kami tidak punya produk-produk yang masih berhubungan dengan remeh-temeh kemarin itu. Tapi masih ada hutang-hutang yang harus diselesaikan berbau KPR, yang berbau aset itu harus kami selesaikan. Tapi yang kecil-kecil sudah bebas semua, sudah nggak ada lagi gitu. Ini menarik ketika ngobrol ya. Saya pun kalau sama teman SR, seandainya kita sudah bisa fokus ngurusi duafa, ngurusi sedekah rombongan, nggak usah berpikir lagi tentang hutang segala macam, waktunya bebas gitu. Emang alangkah enaknya kalau hidup nggak punya hutang. Ini buku keempat saya, Mas Mirza, yang sudah kamu edit, insya Allah luar biasa ya. Kembali ke titik nol, kisah-kisah inspiratif perjuangan para pengusaha membebaskan diri dari jeratan riba, menggetarkan, menguras air mata, dan meledakkan semangat. Insya Allah mau di launching kapan, Mas Mirza? Malam ini harusnya bisa kita buka untuk pre-ordernya, Mas. Oke, berarti awal bulan depan, berarti tahun depan sudah bisa dikirim bukunya ya? Oh, ya. Bahkan akhir bulan ini bisa dikirim, Mas, bukunya. Ini baru awal bulan ya. Harga normal 129, harga pre-ordernya adalah 99.000. Jadi itu tulisan saya, kisah nyata yang saya tulis di Facebook, pernah saya tulis, ada yang tayang, ada yang belum tayang. Itu semua insya Allah akan membuka mata hati banyak orang, betapa sekarang ribuan orang sedang bergerak bareng-bareng untuk bisa meninggalkan riba, supaya punya bisnis yang berkah tanpa harus lagi berutang kepada siapapun. Dan saya masih punya teman-teman, bukan punya, banyak teman-teman saya yang diam-diam, mereka bisnisnya bagus, maju, dan nggak punya utang. Kacau ya. Kok kacau ya? Biasa. Itu bisa gitu loh. Bener loh. Per bulan profitnya bisa puluhan juta, dan dia nggak punya utang bang. Gaya hidupnya masih santai, naik motor gitu. Saya tahu orang-orangnya ini ya, kayak gitu. Dan waktu itu sama saya, Mas, ternyata enak lo nggak punya utang. Kalau sebulan aku dapat uang 30 juta, utuh uangku. Belum nikah lagi, kacau. Orang-orangnya gitu. Itu menarik ya. Dibandingkan, mohon maaf, yang mobilnya baru, wangi, tapi hanya modal uang 30 juta. Selebihnya adalah utangan. Ya, itu harus dibayar 3 tahun atau 4 tahun. Kadang, jadi terus, ending terakhir, saya sangat salut dengan teman-teman yang sudah gabung di pengusaha tanpa riba. Ini dahsyat, mereka berkomitmen bareng-bareng, bersumpah untuk tidak berhutang lagi, dan benar-benar pengen menjadi pengusaha yang tanpa hutang, tanpa riba. Event seminarnya diadakan oleh teman-teman dari SBC Global, Syariah Business Coach, yang didirikan oleh Ustadz Samsul Arifin di Bogor. Banyak yang bertanya, Mas, kapan ada di kota-kota? Nah, itu silakan konsultasi ke teman-teman di SBC. Kalau Jogja, kemarin saya diminta, Mas Sabtu yuk bikin di Jogja nanti bulan Februari, insya Allah ya. Nanti ada pengusaha tanpa riba di kota Jogja, bulan Februari kita akan garap bareng-bareng, insya Allah bisa menyadarkan banyak orang.
Demikian Mas Mirja, luar biasa Oke, seminar hari ini. luar Alhamdulillah. biasa. 1 jam lebih loh, 1 jam 15 menit. Tapi ini masih ada tanya jawab. Oh, masih ada tanya jawab. Yes. Nanti sambil melihat teman-teman ini ya. Nanti silakan teman-teman siapkan pertanyaannya di sesi di bagian chat ya. Silakan siapkan pertanyaan yang nanti akan saya pilih untuk saya tanyakan ke Mas Sabtuari. Dan untuk ini materi tadi luar biasa ya. Jadi mulai bahaya riba, lalu juga produk-produk apa nih yang sekarang kita rasakan dan ternyata riba. Nah ini Mas. Tapi ini Mas, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman Mas, ini yang juga sering ditanyakan. Yang pertama, mungkin nggak Mas, kita ini berbisnis atau bahkan hidup ini tanpa riba. Nah, mungkin nggak kita sukses ya? Ada ini apanya? Ya bisa tinggal di pegunungan, nanam apa namanya? Pergi dari pegunungan aja lah, pergi dari pegunungan, nanam tanaman di kanan kiri, makan dari situ. Kalau ada orang ngasih duit, oh aku tidak mau, itu riba. Ya. Tapi siapa yang mau kayak gitu loh ya, Bang? Jadi benar kata Nabi, suatu saat nanti seluruh orang itu makan riba, yang nggak makan langsung kena debunya. Makanya kita berusaha keras, ya Allah semoga debunya sajalah, jangan sampai yang makan langsung. Kalau debu nempel di jalan kan kita nggak sengaja, ya kan? Yeah. Kalau kita lagi nyiprat, riba itu nyiprat ke kita kena cipratan air, jalan itu kan kita nggak lihat kecipratan. Gitu. Itu yang menjadi target kita supaya ya Allah hidupnya lebih berkah. Oke, Mas ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin Mas Stab tadi udah jelasin sih. Tapi kayaknya mungkin teman-teman perlu tahu lagi. Ya, pertanyaan dari Mega. Mas, berarti nyimpan uang di bank konvensional haram. Meskipun kita tidak ambil bunganya karena akadnya. Itu gimana, Mas? Mungkin bisa dijelasin lagi. Kalau saya pernah baca dari tulisan Ustadz Aminur Bait, dalam kondisi darurat itu tidak bermasalah kan. Karena kita menyimpan saja kan di situ. Akad dengan bank itu adalah jasa. Nah, mau nggak mau tapi kalau di satu kota sudah ada bank syariah, lebih baik nyimpennya di bank syariah dengan akad wadiah, dengan mengurangi resiko supaya kita nggak kena bunga gitu loh. Terus kalau punya bank konvensional hanya untuk lalu lintas saja, masuk berapa juta, ambil besok secepatnya kan pakai handphone cepat ya kayak gitu, pindah ke bank syariah. Nah, jadi itu hanya fungsinya untuk lalu lintas, tidak digunakan untuk menyimpan. Saya sarankan memang teman-teman yang sudah praktek itu mereka ada teman saya yang menyimpannya itu ke dinar, uang dinar emas ya. Ya dia punya sampai 80 keping. Waduh. Pokoknya aku nggak pakai asuransi, aku nggak pakai reksadana, aku nggak pakai macam-macam dia nggak. Cuman setiap ada rezeki tak belikan dinar emas dan itu tak simpen saja. Aku punya berangkas, aku tanam di rumah. Kalau anakku butuh segala macam tinggal jual itu kapanpun laku uangnya dan kadang kenaikannya itu sudah lumayan signifikan. Itu dengan cara tradisional tapi ternyata lebih enak. Oke, monggo. Oke, lanjut Mas Yas. Ini yang juga sering ditanyain dan mungkin sering dihadapi oleh teman-teman tentang KPR. Yes. Untuk end user. Mas, kalau beli rumah tanpa KPR kan hampir mustahil karena harga rumah naik terus. Sedangkan kita nabung segitu-gitu aja. Nggak sebanding dengan harga kenaikan rumah. Itu gimana Mas Sabtu? Biar kita bisa punya rumah tapi tanpa KPR. Mungkin enggak lagi-lagi? Memang sampai sekarang belum ada solusi real yang bisa ditemukan di semua kota. Kecuali nanti bank syariah itu nginduknya bukan ke BI. Karena sekarang masih di Bank Indonesia kan ya. Tapi kalau nginduknya nanti misalnya ada Bank Indonesia Syariah misalnya gitu ya. Jadi Bank Indonesia ada juga Bank Indonesia Syariah. Artinya apa? Itu Bank Indonesia yang menaungi seluruh bank syariah di Indonesia yang benar-benar memiliki akad untuk KPR. Yang KPR-nya itu benar-benar syar'i. Yang tadi tak bilang tadi gitu loh. Bahwa harus akad jual beli. Kalau dengan aturan Bank Indonesia sekarang itu kan bank-bank itu tidak boleh terlibat dalam penjualan langsung dalam dalam sektor real itu nggak boleh. Oh gitu ya. Jadi bank-bank sekarang itu nggak boleh terlibat dalam sektor real. Dia ikut membeli rumah itu nggak boleh. Jadi benar-benar kue butuh dana biro, kekuranganmu aku lengkapi, nanti kamu bayar sama aku gitu. Nah kalau memang ada Bank Indonesia Syariah misalnya ya toh, nah itu nanti
akadnya sudah harus akad benar jual beli. Bank itu membeli kepada developer, lalu bank tersebut menjual kepada nasabah, itu baru boleh. Jadi ada dua akad. Kalau ada dua akad itu nggak masalah dengan apa namanya akad jual beli bertahap. Tapi ada beberapa kota ini yang menarik, beberapa pengembang yang syar'i, yang dengan sistem syariah, itu yang mereka sudah ngembangin gini, beli tempat kami itu harga 200-300 juta, tanpa melibatkan bank, tanpa riba, tanpa apa namanya penalti. Kalau sampai ada sesuatu nggak bisa dibayar, rumah kami bantu jualkan. Dan Oh, iya, iya. pokok hutang dipotong, pokok hutang itu kami ambil. Ada teman-teman di beberapa kota yang sudah pakai sistem syariah seperti itu. Tapi memang belum semua perumahan bisa seperti itu karena butuh modal gede. Harus ada investor yang masuk menjadi backing si developer tersebut. Misalnya developer tersebut punya uang 50M, nah ini untuk kita backup 300 rumah misalnya. Ya. Untuk DP buat orang-orang. Dan orang itu kan nanti misalnya harga jual itu 300 menjadi 450 juta. Dibayar selama 5 tahun. Kan 5 tahun dia dapat untung 150 juta per rumah. Kalikan berapa ratus rumah tersebut. Gitu lah. Solusi belum ada, tapi kalau solusi tradisional memang membeli tanah dulu yang murah. Misalnya mas saya sebulan bisa nabung 5 juta. Berarti kalau misalnya dalam waktu 1-2 tahun aku punya uang 200 juta belikan tanah. Nanti tahun ketiga mulai bangun, bikin pondasi pelan-pelan, ya toh. Nanti tahun kelima jadi rumahnya. Tapi Sabar ya mas ya. Kalau KPR 15 tahun kita tersandra. Iya, iya. Ya toh. Jadi saya pun ngerasain 2012 aku ya beli KPR waktu itu, belum tahu ilmunya toh. Terus saya beli, akhirnya sekarang saya proses melepas satu properti saya untuk bisa menyelesaikan. Tinggal itu yang harus saya proses sekarang. Kalau yang lain insya Allah sudah bersih semua, tidak ada utang kepada siapapun gitu. Alhamdulillah. Ya. Jadi memang lanjut ya. Oke. Jadi ini juga tentang KPR ini. Ini gimana kalau yang menjualkan ini mas? Ini yang dari Melia, mas gimana kalau saya ini agen properti dan menjualkan rumah dalam sistem KPR? Nah, apakah komisi yang saya dapat ini juga bisa menjadi mungkin riba gitu kan? Atau mungkin juga para pegawai bank itu gimana mas? Betul. Jadi saya pun pernah bertanya kepada Ustadz Samsul Arifin, ya memang mau tidak mau itu kita menjadi saksi, ya kan? Karena kita terlibat di akadnya, tanda tangan ya toh. Tapi gini lah, bahasanya gini. Ada kalau dijual beli mobil itu punya kesempatan syiar dulu. Ada orang dia jualan mobil second, datang ke situ, mas saya pengen beli mobil ini tapi pakai bank ya, dinasihati dulu. Mas kalau bisa sih bayarnya cash, kalau pakai karena supaya tidak terlibat dalam riba. Kita udah siar dulu, dapat pahala siar nih ya. Tapi kalau dia tetap ngeyel, saya bisa seperti ini ya monggo. Silakan jenengan pakai bank atau leasing, tapi saya nerima cash ya, saya tidak mau tanda tangan. Ya, saya nerima hanya tanda tangan di kwitansi saja. Tapi saya tidak mau terlibat di akadnya, ya toh? Seperti itu. Jadi di awal itu sudah dapat syiar dulu, dapat menang syiar dulu. Ngasih tahu. Ya di rumah memang perumahan ini memang menjadi yang teman-teman yang jadi market jadi gelisah juga ya toh. Iya. Ini. Tapi paling tidak gini lah, untuk meminimalisir kalau bisa bu bayar cash saja. Tapi kalau ternyata tidak bisa, ya kita sambil berdoa ya Allah carikan jalan untuk kami supaya nanti dapatkan ada perumahan-perumahan yang bisa dijual secara cash. Kalau memang kok cash dengan cara syariah, ya kan? Tapi kalau memang misalnya sudah hatinya makin gelisah dan tidak ada jalan keluar, sudah sholat istiqoroh segala macam tidak ada jalan keluar, ya tinggalkan, cari jalan rezeki lain di luar sana. Kuncinya jawabannya di dalam diri sendiri. Kalau dia merasa sudah sangat tidak nyaman, ya tinggalkan saja. Yakin aja di luar sana rezeki masih banyak. Gitu. Oke mas, lanjut ya. Ya, oke. Jadi memang perlu berazam ya. Karena kadang kan ya itu mas, nggak mungkin mas. Gimana punya rumah, punya mobil, punya mungkin usaha yang gede,
mungkin nggak sih Mas? Atau ada nggak sih Mas yang apa mungkin temannya Mas Sabtuari ada nggak sih Mas yang akhirnya bisa ya punya rumah, punya mobil, mungkin punya bisnis yang gede ya tanpa riba itu? Ada beberapa teman yang seperti itu, Oh tapi bisa memang ada Mas. orang-orang yang apa ya, daya juangnya luar biasa, pintar nyimpen duit. Jadi ketika dia membeli mobil harga 200 juta, ya dia beli cash 200 juta. Duitnya ready Hmm. gitu. Dia beli rumah harga 300-400 juta, ya duitnya ada ready. Dan dia dapat dari mana? Karena dia seorang pengusaha, memang punya usaha, dan uangnya itu dari dulu benar-benar disimpan, diniatkan untuk membeli itu. Yang payah di depan kita kan banyak kan gaya. Beli mobil, dicicil, habis itu kalau sudah hanya buat gaya toh, nanti setahun dilempar lagi, seterusnya. Ini masalah gaya ini, bener lah, rezeki Allah itu cukup untuk hidup, tapi nggak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Oke. Ya, kan? Jadi emang, Oke Mas. Lanjut. Ini ada yang monggo. tanya. Ini tanya banyak sekali nih. Oke. Kita jawab aja ini Mas. Dastar Reza. Mas, bisa nggak kita bangun ini sekolah, pesantren, panti jompo dan lain hal ini tanpa hutang? Bisa nggak Mas? Tanpa bank? Hmm. Bisa apa enggak nih Mas? Sangat bisa kalau diniatkan bahwa Allah akan membantu yang membangunkan. Saya pun ketika di sedekah rombongan per hari ini kita sudah 31 miliar loh menyampaikan, dan semuanya Oh lewat gitu Mas ya? sosial media. Betul, Oh, luar sosial biasa. media. Ini kan hebat. Di Indonesia ini kan masyarakatnya yang membantu sudah sangat luar biasa ya. Hmm. Banyak orang Indonesia ini yang baik hati, tapi Hmm. mereka harus diketuk hatinya. Saya berkali-kali membuktikan ketika saya menulis sesuatu dan masyarakat Indonesia membacanya itu tergerak, ikut terharu, mereka tuh gampang untuk bersedekah. Tulisan saya terakhir kemarin tentang panti asuhan Hafara ya, panti Iya. Hafara. Itu per bulan mereka rata-rata yang sedekah di sana itu hanya 10 sampai 15 juta. Hmm. Ketika saya tulis waktu itu, alhamdulillah tulisannya meledak atas izin Allah. Itu 3 hari si Mas Habib itu telepon saya loh, nangis-nangis karena sudah masuk dana 150 juta. Hmm. Dan dalam waktu Berarti tiga banyak hari. orang-orang baik di Indonesia Mas ya? Iya, 350 juta, dan seminggu kemudian dia telepon lagi, nangis-nangis lagi, sudah masuk 300 juta. Mas subhanallah. Nah, dan itu hanya lewat tulisan di Facebook, di grup belajar wirausaha bareng Sabtuari itu kan. Makanya Hmm. saya langsung minta musolanya diperbaiki, tempat tidurnya diperbaiki, agar yang man nggak layak segera diperbaiki semua. Ini kan dahsyat bantuannya. Jadi tanpa harus melibatkan pemerintah, masyarakat kita bergerak jauh lebih banyak, lebih cepat melalui sosial media. Kagum lah, kita kagum. Kalau waktu dulu di Merapi pun sudah kejadian kayak gitu. Merapi meletus 2010, ketika saya masih belum ada sedekah rombongan. Hmm. Itu malam hari itu kan pengungsi kelaparan, nggak punya makanan. Teman-teman terus bergerak nyebar broadcast pakai BBM, Facebook, Twitter sudah mulai naik, Yahoo Messenger waktu itu masih ada. Dibutuhkan 10.000 nasi bungkus besok pagi. Ternyata yang datang itu malah 15.000 nasi bungkus. Ya kan, artinya apa? Masyarakat bergerak jauh lebih cepat. Butuhnya hanya 10.000, yang datang sampai 15.000 nasi bungkus untuk pengungsi di lereng Merapi. Dan itu tanpa melibatkan pemerintah, dalam arti hanya saling menyebar berita saja. Dan itu bisa Mas ya? Nggak bisa, makanya kan berkali-kali kita buktikan loh. Jangan remehkan sosial media. Sosial media saat ini dahsyat banget efeknya buat masyarakat kita. Oke, lanjut Mas. Ini kalau dari tentang KPR, tentang bank, nah ini lagi-lagi tentang asuransi. Nih, nah, Mas kalau saya sudah ikut asuransi, jangka waktu 5 tahun, sisa 1 tahun lagi. Setelah tahu bahwa asuransi itu riba, maunya saya ditutup. Tapi sisa 1 tahun lagi Mas, apa tidak mubazir? Nah, ini gimana nih Mas? Kalau ditutup atau diselesaikan sampai komitmen tidak buka lagi? Gimana Mas? Kalau mau ikut aturan Allah, memang segera ditutup. Kalau memang mau ikut aturan Allah. Karena saya pun menutup 3 asuransi saya dan saya rugi sampai 18 juta. 18 juta? Tapi hati tenang. Nggak tahu kenapa setelah itu saya tutup, itu hati itu tenang. Luar biasa perasaannya. Ya, terus kalau misalnya Apun, waktu itu yang nanya ke Ustadz siapa saya lupa. Disampaikan, kalaupun mau kamu lanjutkan sampai tahun terakhir, 1 tahun terakhir, nanti yang kamu cairkan itu hanya pokok dari hartamu. Misalnya saya sudah nyicil 500.000 selama 6 tahun. Ya,
Paling tidak kan ada berapa dana itu, 500.000 kalikan setahun itu sudah 6 juta. 6 kali 6 berarti 36 juta harusnya. Tapi percayalah nanti di tahun ke-6 ketika kamu cairkan itu nggak sampai 36 juta. Paling Hmm, 18 juta. Kamu tunggu sampai 36 juta kapan? iya, iya. Iya tuh. Ini soal tauhid saja Mas, soal tauhid kepercayaan kita sama Allah. Ketika sudah yakin, ya Allah, para ulama sudah menyatakan asuransi ini unsurnya haram, horor, maisir. Hmm. Nah, ya sudah, supaya saya mencari ketenangan hati ya saya tinggalkan. Itu yang terjadi. Terus nanti bayari pakai apa-apa dari mana? Ya wis pasrahkan sama Allah. Karena Hmm. rezeki kita sesungguhnya adalah yang kita makan dan kita pakai hari ini kan. Emang kalau Mirza punya duit 5 miliar, itu rezekimu. Belum tentu ya. Iya, Mas jaminan besok pagi kita masih hidup. Belum tentu kan. iya, iya. Punya duit 5 miliar dijamin itu rezekimu belum. Ini kata Agim kalau beliau menasihati rezeki Hmm. sesungguhnya yang kita miliki itu adalah yang kita pakai dan kita makan hari ini. Oke. Itu rezeki kita yang sesungguhnya. Apakah kita punya duit 10 miliar di tabungan, di rekening, belum tentu jadi rezeki kita besok pagi. Ini ilmu tauhid. Mau kamu di backup asuransi 10, ketika Hmm. Allah bilang kamu sakit, ya toh, mau dipakai semua itu asuransi, embel gedes kalau Allah tidak menyembuhkan. Tapi kalau Allah yakin bahwa ya Allah sakit ini datangnya dari engkau, hanya engkau pula yang bisa menyembuhkan. Orang gua asuransi malah sehat ya wakeh kok gitu. Iya, Mas. Harus di backup asuransi ternyata orang yang sehat pun banyak. Ini sebuah catatan gitu. Ini ilmu tauhid benar-benar soal percaya sama Allah. Keyakinan pada Allah ya, Mas ya. Nah, betul yakin sama Allah. Kadang kan Orang-orang gitu, Mas. Kita takut ya rugi kan tadi ditutup. Kita takut nanti ke depan gimana ini? Rumah nggak punya, di masa depan gimana? Mertua nolak, gimana, Mas? bagi Allah kan memang kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Oh iya, iya. Itu kan sudah jelas sekali, hadisnya jelas. Ya, des, ya. Cuman faktor percaya atau enggaknya ini yang berat masing-masing orang gitu loh. Nah, itu, Mas. Orang bisa bisa kuat melakukan itu. Nah, caranya memang kita yang harus mendekat sama Allah. Ibadahnya diperbaiki, sholatnya diperbaiki, bisa lebih tepat waktu, sedekahnya ditambahi, minta doa orang tua terutama ibu, ya toh. Mulai bekerja lagi lebih keras supaya bisa menyicil lebih banyak. Akhirnya hutangku ya mah harusnya ini 3 tahun selesai, ternyata dalam waktu 1,5 tahun selesai. Habis itu sudahlah nggak main-main lagi dengan hutang. Rezeki sesungguhnya adalah yang kita makan dan kita pakai hari ini. Dan ternyata cukup kok dengan gajiku, cukup kok dengan omsetku yang segini. Dibandingkan ya toh harus nafsu banget utang di sana sini hanya untuk mendapatkan label sukses. Sukses apa toh? Oke, oke. Mas, ini Mas, pertanyaan kita pilih dua lagi yang terakhir. Nih. Nah, dari Kalila. Mas aku, kalau hari ini kita masih punya hutang dan ingin bayar hutang dengan cara bisnis, ingin bayar. Nah, tapi padahal pengennya memang bisnis dan modal sendiri tanpa hutang. Hasil bisnis buat bayar dan ngurus hutang. Gimana Mas menyikapinya? Jadi ini pengen bayar hutang segera Mas, tapi mungkin ya belum punya duit juga ini, gimana ini Mas? Ada teknik detox harta, menarik. Jadi detox harta itu kita mendetoks harta yang kita miliki, dijual saja gitu loh. Dan uangnya itu digunakan untuk bayar hutang. Kadangkala kita lihat rumah di rumah. Isi rumah itu banyak barang-barang yang ternyata sudah tidak lama dipakai. Diumbangkan dan dijadikan untuk bayar hutang. Itu salah satu caranya. Ya, itu detox harta. Lebih keren lagi malah disedekahkan. Nanti Allah yang ngasih tahu jalannya. Mas, aku punya utang 10 juta. Kalau secara logika, aku hanya dengan cicilan aku bayar 500.000 sebulan, berarti aku butuh waktu tidak 20 bulan. Hampir 2 tahun baru bisa lunas. Tapi kalau sudah percaya sama Allah, diniatkan, doa mau lunas hutang tadi kan sudah ada. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal magrom. Ya Allah, aku berlindung padamu dari dosa dan jeratan hutang. Itu powerful doanya. Mau dibaca sehari 1000 kali pun tidak masalah. Saya termasuk membuktikan ketika saya mulai
8 bulan 9 bulan ini mulai fokus untuk melunasi hutang saya tuh rezeki ada aja yang saya bisa langsung ini lunas ini lunas ini lunas. Hmm. Aku belum lama loh saya mulai berpikir untuk hijrah, belum sampai 1 tahun loh mulai hijrah. Karena teman-temanku ada yang sudah sampai 2 tahun 3 tahun dan mereka sudah mulai banyak yang bebas dari hutang. Jadi jalan Allah itu ada aja ya Mas ya. Betul. Jadi mulai menunda kesenangan. Misalnya saya punya dana untuk bayar hutang dalam gaji saya itu sebulan 30%. Ya disiplin 30% tiap bulan dibayarkan. Terus yang lain-lain menunda kesenangan nantilah. Kesenangan itu nanti yang penting target saya hutang yang harusnya selesai dalam waktu 20 bulan ternyata bisa selesai dalam waktu 10 bulan. Nah, naikin dari 30% di target jadi 50% misalnya. Gajinya 3 juta, yang bayar utang biasa cuma 600.000, sekarang dihajar jadi 1,2 juta. Selebihnya ngirit, orang masalah ya tuh. Makan yang murah-murah juga, nggak usah mewah-mewahan, nggak usah ganti handphone dulu. Secukupnya saja, baju pun yang masih dipakai ya secukupnya saja. Ternyata itu bisa. Jadi yakin sama Allah sama ya juga ada usaha Mas ya. Betul. Sampai-sampai. Yes. Itu lampu gua mati kan. Iya. Oke Mas, terakhir ini Mas, pertanyaan. Kayaknya masih banyak tapi kita pilih nih satu terakhir nih. Juga sering tertanyakan. Mas Abtuari, saya lagi usaha nih. Saya ada hutang di luar, biaya kuliah keteteran, bayar ini, bayar itu. Apa saya harus jual aset saya yang baru sedikit? Kalau aset saya jual, saya nggak ada pegangan lagi. Ini gimana nih Mas, ya kan? Ini sering terjadi juga nih. Mentok lagi buat kuliah bingung, usaha bingung, gimana Mas? Kan saya harus utang. Nggak apa-apa loh, jual saja nggak apa-apa. Yakin sama Allah nanti beli lagi, pasti ada rezekinya. Daripada aset itu hanya gantung menjadi beban hutang bulanan, jual saja nggak apa-apa, nanti beli lagi ketika sudah ada rezeki. Ya tahu? Pilihannya kan jelas. Kalau mau menjual aset, ya jual. Sudah lama, jual saja. Berapa banyak orang yang melepaskan mobilnya, rumah segala macam jual. Saya pun lagi melepaskan properti yang saya miliki gitu loh, yang selama ini jadi tempat kerja. Caranya lagi proses saya jual. Nah, nanti insya Allah dapat rezeki lain kita bisa belilah. Memang Allah kan yang mengatur apakah lebih baik dari yang sekarang atau malah jauh lebih baik gitu. Walaupun tidak sewa dulu pun bisa gitu. Yang saya yakini kalau emang niatnya sudah untuk berhijrah, proses dari taubat berazam itu ya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan ketika sudah taubat berazam tiba-tiba ada tawaran menarik, wah diambil lagi, wah ini bunganya take over lagi, serah karu-karuanan. Ya. Jadi saran saya memang Mas ketika sudah ngambil keputusan ikhlaskan sambil jalan nanti membeli sesuatu yang lebih baik. Oke, terima kasih Mas Abtuari nih ya. Sudah jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan saya rasa masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan mungkin nanti bisa disampaikan lewat Facebook ya. Nah, tapi tadi Mas Abtuari sempat bilang akan buka pre-order buku Mas ya. Ya, jadi mungkin bagi teman-teman yang tadi mungkin ketinggalan materinya, ya setelah nanti akan ada replay dari video ini, webinar ini, nah teman-teman juga bisa dapatkan di bukunya Mas Abtuari. Ya, jadi ini kalau yang tadi tanya, Mas mau PO gimana? Ya, jadi ini bukunya Mas Abtuari tentang judulnya Kembali ke Titik Nol. Kisah-kisah inspiratif perjuangan para pengusaha membebaskan diri dari jerat riba. Ya, jadi di sini Mas ini sekedar info tadi ketika saya mungkin tampilkan ini ada dari teman yang kerja di bank, Mas saya mau borong bukunya Mas, buat saya kasih ke teman-teman di bank. Luar biasa. Itu biar tobat semua katanya. Jadi teman-teman, jadi teman-teman yang ingin ya mendapatkan buku Kembali ke Titik Nol, ya, yang akan bahas banyak ya Mas Abtuari tulis tentang kisah-kisah nyata bagaimana teman-teman Mas Abtuari, juga rekan-rekan Mas Abtuari dan orang-orang sekitarnya yang bisa membangun bisnis tanpa riba, bisa bebas jeratan riba dengan perjuangan dunia dan akhiratnya, langit dan bumi yang luar biasa. Dan teman-teman bisa pre-order dan harganya cukup ekonomis, yaitu 99.000. Dengan cara ketik formatnya titik nol, spasi nama, spasi alamat,
lalu kirim SMS ke 081 911 925 777. Jadi teman-teman bisa mulai pre-order dengan format ketik .0 spasi alamat, kirim SMS ke 081 911 925 777. Insya Allah akan banyak kisah dan saya sudah baca ya karena memang editornya ya, jadi luar biasa. Luar biasa memang dan memang benar ini menggetarkan, menguras mata dan meledakan semangat. Atau teman-teman juga bisa pesen ya melalui billionairesstore.co.id dengan cara ketik bit.ly.0 banget ya. Kunjungi aja billionairesstore.co.id ya, atau ketik bit.ly.0 banget. Sehingga nanti teman-teman akan langsung bisa pesan melalui web ya. Jadi selain SMS juga SMS atau apa, Za? oh nih, nih ya. Tadi belum ditampilin Mas, sebentar Mas. Ini yang SMS. Nah, ini udah tampil Mas ya? Sudah Fotonya. tampil? Oh ya, tadi belum tampil kayaknya. Ini sudah tampil kok. Udah ya, kembali ke titik nol. Ya, kisah-kisah inspiratif perjuangan para penguasa membebaskan diri dari jerat riba. Pesannya gampang, tinggal ketik SMS, ya, .0 spasi nama spasi alamat, kirim ke 081 911 925 777. Ya, ini teman-teman bisa pesan melalui SMS atau juga melalui Billionaire Store. Ya. Titik nol banget. Titik nol banget Mas. Dan insya Allah teman-teman akan dapatkan banyak ya inspirasi, motivasi serta bahkan gimana nih caranya bisa bebas dari riba. Oke, yaitu. Oke Mas Sabtu, itu tadi buat teman-teman yang mau pre-order. Nah, ini terakhir Mas, gimana nih buat pesan buat teman-teman Mas? Yes, biar dari mana nih ya tadi kan udah banyak pertanyaan biar benar-benar bebas dari riba. Oke. Biar semangat ya Mas. Buat teman-temanku di seluruh Indonesia maupun dimanapun, pesan saya sebenarnya sederhana saja. Hidup ini hanya sekali. Kalau kita yang bekejar hanya materi saja, nggak akan ada habisnya. Kalau yang kita kejar ini hanya sesuatu yang berbau dunia, dunia pun sementara. Sementara fananya terbukti kan kalau kain kafan pun tidak ada sakunya. Apa sih yang mau dibawa nanti di akhirat? Jadi jadilah pengusaha, jadilah orang yang baik, jangan berhenti jadi orang baik, dan juga yakin saja bahwa yang kita kejar di dunia ini adalah buat nanti sangu, buat nanti bekal ketika nanti kita sudah di akhirat. Saling mendoakan, tetap bergerak, tetap sukses semuanya. Insya Allah kita hijrah bareng-bareng menjadi orang yang jauh lebih baik dan juga menjadi pengusaha yang tujuannya adalah sukses dunia akhirat. Saya Sabtu Ari Sugiarto, terima kasih. Sampai ketemu di pintu surga ya, insya Allah nanti. Amin. Amin. Terima kasih Mas Sabtu Ari. Nah, buat teman-teman yang tadi mau pre-order, bisa pre-order ke nomor ini, ya, atau ke billionstore.co.id, bit.ly.0 banget. Dan juga kalau teman-teman dapat manfaat ya dari webinar kali ini, ditunggu testimoninya lewat Facebook dengan mention Mas Sabtu Ari atau Bung Billy official Billionaire Store. Agar apa? Semoga bisa memberikan semangat bagi sahabat-sahabat yang mungkin belum bisa lihat webinar ini untuk bisa terbebas dari riba. Ya, itu saja. Sekian webinar kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat Mas Sabtu Ari. Kita beri tepuk tangan ya buat Mas Sabtu Ari. Terima kasih Mas Tufun. Oke. Insya Allah ketemu di webinar lain kali. Luar biasa. Ya. Terima kasih Mas. Dan semoga di akhir webinar ini saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sampai hampir jam 10 malam ini masih bisa stay, masih bisa mendengar webinar kita kali ini. Semoga semua amalan kita pada hari ini untuk webinar kali ini yang nonton, yang nyimak, yang tanya dan pasti pembicaranya ya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa semoga kita benar-benar hidup kita terbebas dari riba. Amin.
Terima kasih atas kehadirannya pada webinar kali ini. Saya ucapkan Mas Sabto terima kasih, buat teman-teman juga terima kasih. Sampai jumpa pada webinar kita berikutnya. Saya Mirza dari Billionestor mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada webinar-webinar Billionestor berikutnya.